rekaman untuk saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan bernyanyi lagu pembukaan Kidung Muda Mudi nomor 78, Aku Bersukacita. Bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini Tuhan masih izinkan kami boleh bangun dengan keadaan sehat. Dan Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, memulai membaca firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam Yakobus 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Yakobus 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Kakak akan membacakan bagi kita semua. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan kata pencobaan atau cobaan? Kita sering sekali mendengar kata orang misalnya, ini pencobaan datang dari Tuhan, atau ini kita sedang dicobai oleh Tuhan, atau ini adalah cobaan dari Tuhan. Kita sudah sangat sering mendengar kata seperti itu kan adik-adik? Nah, kata pencobaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan mencoba atau mencobakan. Nah, kalau di dalam Alkitab, kata pencobaan ini atau cobaan atau dicobai atau mencobai ini memiliki arti sebagai ujian atau kata lainnya adalah godaan. Nah, adik-adik,
Ayat yang baru saja kita baca ini merupakan surat yang ditulis oleh Yakobus kepada Israel yang sedang berada di perantauan, yang pada saat itu sedang mengalami yang namanya pencobaan. Nah adik-adik, surat yang ditulis oleh Yakobus ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah membangun semangat orang percaya Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Nah adik-adik, Yakobus di dalam surat ini hendak menyampaikan bahwa pencobaan yang sedang mereka alami ini terjadi untuk melihat bagaimana ketangguhan dan ketaatan dalam hidup mereka kepada Tuhan ketika mereka mengalami sesuatu. Nah, maka dari itu, Yakobus mau orang-orang yang percaya kepada Allah ini tetap bersemangat dan berpengharapan walaupun saat ini mereka sedang mengalami pencobaan atau penderitaan yang sedang menerpa atau menimpa mereka. Karena pencobaan ini sudah menjadi bagian dari pengujian iman mereka, bagaimana mereka bisa tetap bertahan dan beriman kepada Allah walaupun mereka sedang diterpa cobaan yang berat banget, yang sedih banget gitu. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah memperbaiki berbagai pemahaman yang keliru mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Adik-adik, Yakobus di sini juga hendak memperbaiki pemahaman orang-orang yang percaya kepada Allah yang keliru soal dari mana datangnya pencobaan. Sebab telah dijelaskan di ayat 4 bacaan kita bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan daging ini, keinginan kita sendiri ini yang didukung oleh si jahat adalah yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Nah, sebagai contohnya adik-adik, besok mau ulangan, tapi hari ini adik-adik rasanya males banget belajar dan adik-adik pengennya rebahan sambil scrolling TikTok dan adik-adik mengikuti rasa kemalasan itu. Lalu besoknya adik-adik waktu mau ulangan, adik-adik itu nyontek. Terus ketika nyontek itu ketahuan sama guru, lalu guru menghukum kalian. Lalu adik-adik bilang, kenapa Tuhan kasih cobaan ini sama aku? Padahal adik-adik dihukum itu karena kesalahan adik-adik sendiri. Nah, di sini jelas bahwa Allah itu, Tuhan itu tidak mencobai kita, tapi karena keinginan kita sendiri. Karena Allah itu Maha Kasih adik-adik, Dia tidak pernah mencobai. Oke, tujuan yang ketiga adalah menasihatkan dan memberitahu mengenai hasil iman yang mereka dapatkan jika mereka hidup benar dan melakukan perbuatan yang baik. Nah adik-adik, Yakobus di surat ini juga hendak menyampaikan kepada bangsa Israel dan kepada kita untuk saat ini agar bagaimana kita tetap berjalan dan bertahan di dalam pencobaan dan tidak melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kita juga diingatkan tentang adanya pencobaan ini adalah sebagai bentuk untuk membuat kita lebih dewasa dalam iman, yakni bagaimana cara kita bisa melihat kasih Tuhan, bagaimana cara Tuhan itu memberikan banyak sekali hal kepada kita di tengah pencobaan yang sedang kita alami. Sehingga dengan kita terus mengasah pemahaman kita tentang itu tadi, bagaimana Tuhan benar-benar sebenarnya sayang sama kita. Tuhan itu memberikan banyak hal kepada kita sehingga kita dapat mengerti apa hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita dan bagaimana cara kita mewujud nyatakan iman kita untuk kita dalam kehidupan kita tetap hidup secara baik dan benar. Karena jika di tengah-tengah pencobaan yang kita alami, kita bisa tetap hidup baik dan benar, kita tetap berlaku tidak jahat di hadapan Tuhan dan hidup sesuai dengan kemauan Tuhan, akan ada sesuatu yang kita peroleh karena kita sudah tahan uji. Yaitu apa adik-adik? Yaitu mahkota kehidupan.
Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak berharap semoga adik-adik bisa menjadi adik-adik yang tahan uji dan tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman dan memberikan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 129, baitnya yang pertama dan kedua, Ku Beroleh Berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak di dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap dan berganti terang, Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan, sehingga kami bisa beribadah pada hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPB Zebulon. Kiranya Tuhan memberkati dari pendeta, majelis yang berpelayanan dalam gereja, dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Bapa berkati pemimpin kami dari yang teratas sampai yang terendah, agar menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Di kesempatan kali ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk teman kami yang berulang tahun. Kiranya Bapa senantiasa memberikan sukacita dan berkat dalam usia baru mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami dalam kelemahan tubuh. Kiranya Bapa berikan kekuatan, pemulihan, dan kesehatan. Haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat Teruna kami ini. Terima kasih untuk adanya Pelkat ini Tuhan, di mana kami bisa bertumbuh, dan Tuhan yang memberkati kami sebagai anak-anak teruna maupun kami sebagai kakak layan, agar kami terus bersemangat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik yang mungkin sebagian sudah kembali ke sekolah untuk belajar tatap muka, dan mungkin ada sebagian yang kembali belajar secara daring. Tuhan, kami menyerahkan pendidikan adik-adik ini Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka kepintaran, memberikan mereka hati yang lebih giat belajar, agar mereka bisa belajar dengan baik dan mendapatkan pelajaran itu juga dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami dan segala programnya. Tuhan yang memberkati gereja kami, presbiter dan segala jemaat Tuhan. Tuhan yang memberkati agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk
kota kami, kota Batam yang kembali melakukan PPKM. Atas segala yang terjadi Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan negara kami, khususnya kota kami, kota Batam, agar kami bisa kembali hidup secara normal. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan yang memberkati persembahan kami agar berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna, dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari berdiri dan bernyanyi lagu penutup dari Kidung Muda Mudi nomor 127, Mengikuti Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Duniaku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak berharap adik-adik bisa menjadi teruna-teruna yang tahan uji dan beriman kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan, kami anak-anak teruna-Mu bukan hanya boleh mendengar, tapi kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.